Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26. Perkenalkan, nama saya Evan Aldian Pratama dengan NIM C1C024091 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MAK, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK. Baiklah, saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya. Materi yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan atau PPH pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penghargaan, jasa, atau hadiah penghargaan, selain yang dipotong PPH pasal 21. Adapun pemotong PPH pasal 23 yaitu 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap atau BUT, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEV nomor 50 PJ 1994. Perhitungan pajak 23 nomor 23 atas jasa. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPH pasal 21 dikenakan pemotongan PPH pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak. Pertambahan nilai PPH pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh kasus, PT Bapito meminta jasa pada Pak Tony untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 22 juta. Sudah termasuk PPN. PPH pasal 23 yang dipotong PT Bapito adalah 2% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Perhitungan pasal 23 atas hadiah. Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan tarif pemotongan PPH pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. PPH pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Contoh kasus, Chandra mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta atas undian tabungan yang diselenggarakan oleh Bank ABC. PPH pasal 23 yang harus dipotong Bank ABC adalah 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, PPH pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui
menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Contoh perhitungan PPh pasal 26. Perhitungan pajak penghasilan 2026 yaitu Ciro adalah karyawan asing yang pada perusahaan PT Dira Consult. Ciro bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Ciro sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Bulan April 2021, Ciro memperoleh gaji 5.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per 1 dolar. Perhitungan PPh pasal 26 yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulan sama dengan 5.000 dolar dikali 10.500 sama dengan 52.500.000. Penetapan tarif 20% dikali 52.500.000 sama dengan 10.500.000. PPh pasal 26 atas gaji Ciro bulan April 2021 adalah 10.500.000. Baiklah, sekian materi dari PowerPoint saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.